Salah satu yang menandai datangnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mempersiapkan diri untuk berperang, kaum muslim meluruskan saf. Pada saat iqamah dikumandangkan, turunlah Isa bin Maryam. Terdapat riwayat lain disebutkan tentangnya misi turunnya Nabi Isa ke muka bumi kelak. Mujami bin Jariyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Ibnu Maryam, putra Maryam, akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, bab Lud. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun, kenapa Allah memilih Nabi Isa dari sekian banyaknya Nabi untuk membunuh Dajjal? 3 alasan Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal. Alasan mengapa Nabi Isa yang diutus untuk membunuh Dajjal hanyalah Allah yang tahu. Namun, apabila ditelusuri lagi, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat menjelaskan dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi terjemahan H. Anshori Umar, Sitanggal menjelaskan 3 alasan yang telah diterangkan dalam Al-Quran tentang mengapa Allah mengutus Nabi Isa untuk membasmi Dajjal di muka bumi. 1. Pembuktian pada kaum Yahudi. Alasan pertama mengapa Nabi Isa diutus Allah untuk membunuh Dajjal disebut sebagai pembuktian pada kaum Yahudi yang berkeyakinan Nabi Isa sudah terbunuh. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Hal ini menyanggah tuduhan bahwa Nabi Isa telah wafat sebab disalib oleh kaum Yahudi. Sementara itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Kaum Yahudi yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah menang melawan Islam pun akan bernasib demikian sampai menjelang hari kiamat. Hingga muncullah Dajjal dengan tipu dayanya dan membuat kaum tersebut membaiatnya. Kaum Yahudi menjadikan Dajjal sebagai pemimpin mereka. Bahkan, mereka akan menjadi bala tentara Dajjal demi membalas dendam terhadap kaum muslimin. Pada saat itulah, Nabi Isa turun ke bumi atas izin Allah. Nabi Isa akan membunuh Dajjal beserta bala tentaranya, yaitu kaum Yahudi yang berpikir telah menyalib Nabi Isa di masa lalu. Dengan pertolongan Allah, Nabi Isa akan menumpas habis Dajjal dari muka bumi. Turunnya Nabi Isa juga bertepatan dengan munculnya Dajjal di muka bumi yang telah menyebar fitnah keji dan mengaku sebagai Tuhan. Hingga tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Maka tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos. Bahkan apabila ada Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda tersebut akan berbicara, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya dan membunuhnya. 2. Permintaan Nabi Isa. Nabi Isa sempat meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad, lalu dikabulkan permintaannya itu dengan diturunkannya Nabi Isa ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Berita mengenai keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah telah dikabarkan sejak zaman Nabi Isa serta diterangkan di dalam kitab Injil. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Fath ayat 29, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. 3. Untuk dikembalikan ke tanah. Alasan selanjutnya, Nabi Isa akan dikembalikan ke bumi sesuai kodrat manusia yang tercipta dari tanah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada surah Thaha ayat 55 yang artinya, dari bumi, tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nabi Isa diturunkan ke bumi juga menandakan bahwa ajalnya akan tiba. Setelah wafat, Nabi Isa akan dimakamkan di Tanah Suci, lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di hari kebangkitan. Mengenai lokasi makam Nabi Isa, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan lokasinya terletak di Baitul Maqdis, dan sebagian lainnya mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam.